A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Al-Quran dan hadis tentang laut, air, dan binatang yang ada di dalamnya. Lautan yang membentang luas di permukaan bumi beserta segala isi di dalamnya merupakan bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut dalam bahasa Arab disebut bar atau bahra. Dalam Al-Quran terdapat kata bar, lautan, disebutkan 32 kali. Sedangkan bar, daratan, disebutkan 13 kali. Sekarang lakukan perhitungan sebagai berikut. Dengan mencari persentase jumlah bar, lautan terhadap total jumlah kata bar dan bar, kita dapatkan 32 per 45 kali 100% sama dengan 71, 11, 11, 1%. Dengan mencari persentase jumlah kata bar daratan terhadap total jumlah kata bar dan bar, kita dapatkan 13 per 45 kali 100% sama dengan 28,888888,9%. Kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada 14 abad yang lalu menyatakan bahwa persentase air di bumi adalah 71,9% dan persentase daratan adalah 28,89%. Dan ini adalah rasio yang real dari air dan daratan. Inilah sebagian kecil keajaiban dan kemujizatan Al-Quran. Keajaiban yang lain merupakan misteri yang akan insya Allah akan dipecahkan oleh orang-orang yang berilmu. Ayat Al-Quran dan hadis tentang laut, air, dan binatang di dalamnya. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah matinya atau keringnya, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. 2. Surah 5 Al-Maidah ayat 96.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. 3. Surat 6 Al-An'am ayat 63. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. 4. Surah 7 Al-A'raf ayat 138. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang telah menyembah berhala, mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah." 5. Surah 10 Yunus ayat 90. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercaya oleh Bani Israel,
dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 6. Surah 16 An-Nahl ayat 14. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya di lautan itu. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. 7. Surah 17 Al-Isra ayat 69. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atas kamu angin dan topan, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami. 8. Surah 17 Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. 9. Surah 18 Al-Kahfi ayat 109. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan tinta sebanyak itu pula. 10. Surah 20 Taha ayat 77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا
لا تخاف دركا ولا تخشى Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. 11. Surah 20 Taha ayat 78. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, Musa dan pengikutnya. Lalu mereka, Fir'aun dan pengikutnya, ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. 12. Surah 22 Al-Hajj ayat 65. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 13. Surah 24 An-Nur ayat 40. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tiada dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. 14. Surah 24 An-Nur ayat 45. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Dan Allah telah menciptakan segala jenis hewan dan air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang melata di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah 25 Al-Furqan ayat 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar, lagi segar, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Surah 27 An-Naml ayat 61. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara 2 laut? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. 17 Surah 27 An-Naml ayat 63. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapakah pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya air hujan? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. 18 Surah 30 Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 16 Surah 30 Ar-Rum ayat 46. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. 20 surah 31 Luqman ayat 27. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah 31 Luqman ayat 31. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. 22 surah 31 Luqman ayat 32. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tak kalau Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu hanya sebagian dari mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. 23 surah 35 Fatir ayat 12. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan tiada sama antara dua laut. Yang ini tawar, segar, sedap diminum. Dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya, kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut. Supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. 24, surah 42, Asy-Syura ayat 32. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. 25, surah 42, Asy-Syura ayat 33. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. 26, surah 45, Al-Jasiyah ayat 12. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan seizinnya. Dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. 27, surah 52, At-Tur ayat 6. والبحر المسجور. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api, magma dalam perut bumi. 28, surah 55, Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. 29, surah 55, Ar-Rahman ayat 24. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang pernah menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW lantas menjawab, "Air laut itu suci
dan bangkainya pun halal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, An-Nasai nomor 59, At-Tirmizi nomor 49. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3314. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Seluruh hewan air, yaitu yang tidak hidup kecuali di air, adalah halal. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ulama tersebut mengatakan bahwa bangkai dari hewan air adalah halal. Dalam Kifayatul Akhyar disebutkan, jika ada hewan di laut yang tidak bisa hidup kecuali di air seperti ikan dan semacamnya, maka hukumnya adalah halal. Tidak diharuskan menyembelih hewan air tersebut. Boleh jadi matinya karena benturan atau mati begitu saja tanpa disembelih, tetaplah halal. Adapun hewan air yang bukan berbentuk ikan, para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat. Namun, pendapat yang lebih tepat, selama hewan tersebut adalah hewan air, maka halal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.